Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Pada pagi hari ini akan membicarakan tentang akhlak karimah ya. Akhlakul karimah terdiri dari dua kata, akhlak yaitu etika moral ya, aturan yang berdasarkan standar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan wa khuluquhul Quran ya. Akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kemudian karimah artinya mulia ya. Jadi akhlak-akhlak yang mulia itu diatur di dalam Al-Quran dan kita diberikan contoh dengan diturunkannya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad ala khuluqin azim. Ya di atas akhlak yang agung ya. Baik, kita mulai ini. Waliqari'in walihafizin yatahallaku bimahasini syamir radiyati mukmila ya. Siogianya bagi orang yang membaca Al-Quran. Walihafizin demikian juga orang yang menghafal Al-Quran. Ia tahallaku, ia berakhlak bimahasini syamir radiyah. Dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah. Mukmila menjadi sempurna ya. Jadi jangan sampai menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu cuma sekedar bacaan, tapi tidak menjadi ya sebuah pedoman ya. Nah ini diajarkan ia tahallak, hendaknya ia berakhlak dengan akhlak yang dimuliakan dia dari yang dia baca itu tadi. Lamma waqa'al kalamu ala qiraatil Qur'an nasaba ayyuzkira ma yambaghi liqari ayat tahallaqu bihi wa yattasifu bihi halal qiraat. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, maka siogiannya itu ada yang munasabah, yang memiliki korelasi itu bahwa orang yang membaca itu berakhlak dan bersifat dengan kandungan Al-Qur'an. Nah, jadi ini termasuk kita ini walaupun bukan kelasnya hafiz, tapi kita termasuk orang yang membaca Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu ketika dia baca maka hendaknya ditangkap, ya, dipahami, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kehidupan sehari-hari dari yang dibaca itu. Ya. Nah itu annahu yang bagi lil qari wal hafiz ayat tahallaqa bi mahasini syam ay akhlaqir radiyatil lati bainahal Qur'anal azim wa sunnati syarifah allati abrazahan nabiyul karim. Bahwa siogianya bagi orang yang membaca Quran dan menghafal itu berakhlak dengan akhlak yang bagus, yaitu akhlak yang diridhoi Allah ya, yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Allati barazahan Nabiyul Karim, yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya akhlak yang mulia itu? Kazahadatid dunya. Pertama seperti hidup zuhud di dunia ini. Jadi Bapak, kalau akhlak sesama manusia ya dalam pergaulan, zuhud itu bisa terlihat. Tetapi kalau dia zuhud kepada Allah itu tidak terlihat. Nah, orang-orang yang zuhud itu berarti dia
berakhlak menjadi orang yang benar-benar mengikuti anjuran Al-Quran itu. Silakan saja dimanfaatkan dunia ini tetapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Kaza tarku mubalati biha. Demikian juga tidak berlebih-lebihan dengan dunia wabi ahliha. Dan orang-orang yang senang, gandrung, cinta kepada dunia mutakallila. Dia tidak memperbanyaknya. Nah, syuru'un fi bayani siyami wal akhlaqil hamidah, yakni anna min jumlatil akhlaqil hamidah az-zahadatu fid dunya wa tarkul mubalati biha wa ahliha hala kaunihi mutakallilan minha. Bahwa disyariatkannya itu berakhlak dengan yang bagus, akhlak yang terpuji itu termasuk di dalamnya itu adalah zuhud. Jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, kira-kira itu begini. Kalau akhlak kepada Allah, Allahu Akbar, kita sholat. Pada saat sholat kita mikirin itu mobil itu tadi dikunci apa enggak. Rumah tadi itu waktu sebelum berangkat dikunci belum. Padahal dia lagi sholat. Ini yang dimaksud dengan ketika orang itu zuhud. Padahal dibandingkan dengan nilai rumah itu yang bila dirampok isinya, dengan kemampuan berdiri di hadapan Allah beribadah kepadanya, itu enggak ada apa-apanya tuh. Tetapi bisa jadi dunia itu masuk ke dalam hatinya, Allah tidak lagi bisa menyatu dengan dirinya. Nah, ini namanya akhlak kepada Allah. Bapak, biasanya kita kalau akhlak kepada manusia itu lebih mudah ya. Ketika ada suara Assalamualaikum, ada tamu, pasti kita dandan. Silakan tunggu, buka, tunggu, ya, ditunggu, diberi minum dan lain sebagainya. Mudah gitu. Tapi ketika kita berakhlak kepada Allah itu nggak ada yang tahu. Di samping kita tidak ada yang tahu. Istri kita yang satu selimut pun nggak tahu. Ya, bahwa sebenarnya kita itu masih belum bagus. Nah, itu salah satunya itu. Maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf itu. Bahkan Imam Al-Ghazali melukiskan itu. Ketika orang tidak biasa melatihnya, ketika dia sedang sholat, nafsu kepada lawan jenisnya itu bisa masuk. Padahal lidahnya sedang mengucapkan ayat suci Al-Quran, sedang melakukan ritual sholat, tetapi ke benaknya masuk pornografi. Yang repotnya lagi kalau yang nggak bisa ngerem bahwa di dalam sholat cicak rowonya manggung. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini susah, jangan dibilang mudah. Ya, bahwa zuhud itu bukan melulu dalam pengertian itu secara zahir. Ya, kita ya membatasi diri, kemudian menjaga kepada yang haram dan lain sebagainya, bukan. Bisa jadi sendal jepit yang baru kita beli, sendal jepit berapa harganya? 40.000, 50.000. Ya. Ketika lagi sholat itu kita dalam hati jangan-jangan ntar dipakai wudhu basah dah, pulang nanti kaki kita dingin gitu. Berapalah nilainya itu sendal? Nah, itu yang dimaksud dengan zahadah atau sifat itu disebut dengan zuhud ya. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Itu pertama ya. Wa kazas saha. Yang kedua termasuk akhlakul karimah itu adalah murah hati. Waljud, dermawan.
Summa makarimul akhlaki, kemudian yang disebut makarimul akhlak itu talaqatun, menampilkan wajah itu tidak cemberut. Menampilkan wajah itu ceria, ya.